Salam kasih, damai Kristus menyertai kita. Bagaimana kitab suci seharusnya dibaca? Kitab suci harus dibaca dan ditafsirkan dengan bantuan Roh Kudus dan di bawah tuntunan kuasa mengajar gereja menurut kriteria. Yang pertama, harus dibaca dengan memperhatikan isi dan kesatuan dari keseluruhan kitab suci. Yang kedua, harus dibaca dalam tradisi yang hidup dalam gereja. Dan yang ketiga, harus dibaca dengan memperhatikan analogi iman, yaitu harmoni batin yang ada di antara kebenaran-kebenaran iman itu sendiri. Dalam Kompendium Katekismus Gereja Katolik nomor 19. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, Engkau menghendaki agar kami saling mengasihi, sebagaimana Engkau sendiri telah mengasihi kami melalui Yesus Kristus Putramu, yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dan persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan riwayat orang kudus, yaitu Santo Yohanes Gabriel Periobre, seorang martir. Ketika masih kanak-kanak, Yohanes sudah terbiasa dengan kerja keras. Ia biasa membantu ayahnya menggembalakan ternak-ternak mereka di padang. Pada umur 8 tahun, ia masuk sekolah atas izin ayahnya. Kemudian ia mengikuti pendidikan imam di seminari menengah. Yohanes seorang calon imam yang sederhana tetapi saleh, pandai dan senantiasa riang. Terdorong oleh keinginannya untuk menjadi Rasul Kristus di tempat lain, ia masuk kongregasi misi Santo Vincentius yang lazim juga disebut tarekat Lazaris. Ia kemudian ditahbiskan menjadi imam di Paris. Imam muda ini disenangi dan dikagumi banyak orang, terutama rekan-rekannya sebiara. Kepandaian dan kebijaksanaannya dalam berkarya membuat dia diserahi berbagai jabatan penting di tanah airnya. Kendati pun usianya masih tergolong muda. Kemudian atas permintaannya sendiri, ia diutus sebagai misionaris di negeri Tiongkok pada 1830. Pada masa itu Tiongkok masih tertutup sekali pada dunia luar. Dengan demikian kepergiannya ke sana membawa bahaya bersendiri. Ia harus melayani umat yang ada di sana dalam situasi selalu terancam bahaya dan macam-macam kesulitan. Meskipun demikian, Yohanes tidak takut akan semua bahaya itu. Ia yakin bahwa Tuhan akan senantiasa menolong dia dalam karyanya. Tanpa takut, ia melayani umat Kristen yang ada di negeri itu dengan memberi mereka pengajaran agama dan pelayanan sakramen-sakramen secara sembunyi-sembunyi. Demi pelayanan terhadap umat, ia tidak menghiraukan rasa haus, udara yang dingin, dan keletihan. Karyanya yang penuh bahaya itu didasari oleh kekuatan batin melalui doa-doa dan mati raganya. Akhirnya, imam muda ini mengalami nasib yang sama seperti Kristus Tuhan yang dilayaninya. Seperti Kristus, Yohanes dijual oleh seorang pengkhianat dengan 30 keping perak. Setelah menderita sengsara selama setahun, ia mati di tiang gantungan yang terbentuk seperti salib. Pada Jumat pertama, September 1840 tepat pukul 3 siang. Tuhan membalas kesucian dirinya dengan berbagai mukjizat dan karunia yang luar biasa kepada setiap orang yang berdoa dengan perantaraannya. Pada 10 November 1889, ia dinyatakan sebagai beato oleh Paus Leo ke-13. Kemudian ia dikanonisasi pada 2 Juni 1996 oleh Paus Yohanes Paulus II. Demikian riwayat orang kudus, yaitu Santo Yohanes Gabriel Periobre. Semoga bermanfaat bagi kita yang mendengarkan. Bacaan pertama. Bagi semua orang aku menjadi segala-galanya untuk menyelamatkan mereka semua. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, memberitakan Injil bukanlah suatu alasan bagiku untuk memegahkan diri, sebab bagiku itu suatu keharusan. Celakalah aku bila aku tidak memberitakan Injil. Andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri,
maka pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sebab sekalipun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba semua orang, supaya aku dapat memenangkan orang sebanyak mungkin. Bagi semua orang aku menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin memenangkan beberapa orang di antaramu. Segala-galanya itu kulakukan demi Injil, agar aku mendapat bagian di dalamnya. Tidak tahukah kalian bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kalian memperolehnya. Tiap-tiap orang yang mengikuti pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku berlari bukan tanpa tujuan, dan aku bertinju bukan dengan memukul sembarangan. Sebaliknya, aku melatih dan menguasai tubuhku sepenuhnya. Jangan sampai aku sendiri ditolak sesuai memberitakan Injil kepada orang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu ketika, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok dalam matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam kutipan bacaan Injil di atas, Yesus menggunakan kata balok dan selumbar. Balok adalah potongan kayu yang bisa terlihat dengan jelas, sedangkan selumbar adalah suatu benda kecil yang bisa masuk ke dalam mata manusia. Jika selumbar itu masuk ke dalam mata kita, tentu kita tidak bisa mengeluarkannya sendiri. Kita membutuhkan orang lain untuk dapat mengeluarkannya, sebab kita sendiri tidak dapat melihat selumbar itu, sementara orang lain dapat melihat dengan jelas posisi selumbar tersebut. Kedua kata ini dipakai oleh Yesus untuk menggambarkan sifat manusia. Ya, manusia sangat mudah melihat dosa orang lain meskipun dosa orang itu cuma sekecil selumbar. Sebaliknya, manusia sangat sulit untuk melihat dosanya sendiri walaupun dosa itu sebesar balok. Dan inilah kenyataan hidup yang sering kita alami. Suatu hari, seorang buta dan seorang pincang kebetulan sampai pada suatu sudut jalan pada saat yang sama. Orang buta itu meminta si pincang untuk membimbingnya agar dapat melewati kesulitannya. Orang pincang pun berkata, "Bagaimana saya dapat melakukannya sebab saya tidak dapat berjalan sendiri?" Orang buta itu tidak percaya. Ia terus memaksa orang pincang itu untuk menuntunnya pergi dari sudut itu. "Tuntunlah saya ingin melanjutkan perjalanan saya," kata orang buta itu. Orang pincang itu meyakinkan orang buta itu, "Saya hanya dapat melakukannya kalau engkau menggendong saya. Saya dapat mengingatkan engkau tentang segala sesuatu di jalan. Mataku menjadi matamu, kakiku menjadi kakimu." Orang buta itu tercengang. "Ah, jadi engkau sungguh-sungguh tidak punya kaki?" Orang pincang itu menjawab, "Saya sangat membutuhkan kakimu untuk pergi dari sudut ini," jawab orang buta itu. "Oh, dengan senang hati, mari kita saling melayani." Beberapa saat kemudian orang pincang itu naik ke bahu orang buta itu.
Orang buta itu mulai berjalan dengan senang hati. Ia tidak perlu cemas karena orang pincang itu dapat menunjukkan arah yang mesti mereka tempuh. Banyak hal dapat dilakukan oleh orang-orang yang mengalami senasib sepenanggungan. Kebutuhan mereka seringkali sama. Yang biasa terjadi dalam hidup sehari-hari adalah orang hanya mengandalkan kemampuannya sendiri. Orang itu merasa bahwa hanya dirinya lah yang dapat membantu dirinya sendiri dalam kesulitan-kesulitan hidup. Padahal ada begitu banyak orang yang siap membantu bila terjadi suatu kesulitan dalam hidup. Kisah di atas mengajak kita untuk menyadari keterbatasan kita sebagai manusia. Manusia itu makhluk yang terbatas. Ia tidak bisa berbuat apa-apa kalau ia menyingkirkan orang lain dalam hidupnya. Karena itu, saling melayani dalam hidup ini menjadi sangat penting. Suami mesti melayani istrinya yang membutuhkan bantuannya, sedangkan suami membutuhkan bantuan istrinya pula. Juga anak-anak membutuhkan bantuan orang tua untuk hidup lebih baik. Dan kita semua saling membutuhkan sehingga kita mesti saling melayani. Ya, setiap hari kita mengalami begitu baiknya sesama terhadap kita. Ada yang membantu kita dengan membersihkan lantai yang kotor, ada yang membantu kita dengan menyediakan minuman, ada yang memberi kita seteguk air untuk melepaskan dahaga. Karena itu, mari kita syukuri kebaikan-kebaikan itu. Tuhan memberkati. Oleh Frans de Sales SJJ. Doa untuk gereja yang dianiaya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Yesus telah menghimpun umat baru bagimu, yakni gereja. Sungguh berat perjuangannya untuk mewujudkan umat baru itu. Ia harus menderita, bahkan harus wafat di salib. Tetapi ia sendiri telah meyakinkan kami bahwa ia mendirikan gerejanya di atas batu karang dan alam maut tidak akan menguasainya. Bapa, keyakinan ini pula lah yang telah memberikan kekuatan besar kepada para muridnya yang harus menderita karena namanya. Kami ingat akan para rasul yang dikejar-kejar, ditangkap dan dipenjarakan karena nama Yesus. Kami ingat akan Stefanus yang demi kesetiaannya kepada Yesus harus menanggung penganiayaan yang kejam, dibunuh dengan dilempari batu. Tetapi dengan perkasa dia sendiri mendoakan orang-orang yang menganiayanya dan memohonkan pengampunan darimu. Juga kami ingat akan Rasul Paulus yang selalu membawa salib Kristus kemanapun pergi. Semoga teladan hidup mereka menyadarkan kami semua, terutama saudara-saudara kami yang sedang dianiaya di Timur Tengah. Betapa besar kekuatan yang Kau berikan kepada mereka yang dianiaya demi nama Yesus. Semoga kesadaran itu membangkitkan pula kekuatan dan ketabahan dalam diri mereka. Semoga mereka tetap setia, bahkan merasa bangga karena boleh ikut memanggul salib Kristus dan memberikan kesaksian tentang salib yang sungguh memberikan kekuatan. Demi Kristus Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Yesus atas sabdamu hari ini. Engkau mengajak aku untuk terus-menerus membaharui diri. Engkau juga mengajari aku untuk bersikap rendah hati kepada sesama. Berkatilah usahaku untuk bersikap penuh kasih, terutama kepada mereka yang menyakiti hatiku.